Lalu yang kedua itu adalah pasar saham. Jadi pasar saham itu sebenarnya mencerminkan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Jadi kalau misalkan pasar sahamnya itu, di sini kita perhatikan itu kan kalau pasar saham kan itu dibagi tiga ya. Ada yang sesi Asia, sesi Eropa, dan sesi US apa Amerika. Nah, kita perhatikan itu sebenarnya yang dari ketiga ini ya. Yang paling penting itu ada di Amerikanya. Kenapa? Karena Amerika ini adalah secara globally atau secara keseluruhan itu dia memimpin dari ekonomi di negara-negara ini. Nah, kita perhatikan kalau misalkan pasar saham itu cenderung turun ya, cenderung crash parah itu kalau kalian perhatikan otomatis kan artinya ekonomi itu berarti kurang baik. Yang dimana ini bisa membuat investor ini beralih ke emas. Mereka menjual saham mereka, mereka menjual semua saham mereka, logikanya, lalu mereka membeli emas. Karena gimana ya, kalau misalkan ekonomi rusak atau ekonomi itu terancam tidak baik ke depannya, contoh seperti resesi dan lain sebagainya, inflasi, nah itu akan membuat investor berpikir ketika mereka memegang saham. Kenapa? Karena memang kalau misalkan resesi ke depannya, maka kan otomatis harga saham juga akan dibanting oleh si bandarnya ini. Yang dimana harga saham juga akan menyesuaikan dengan perekonomian yang akan terjadi ke depannya. Dan itu kan akan menurunkan harganya itu sendiri ya. Sedangkan kalau kita sebagai investor, kita kan nggak mau rugi nih. Karena kita nggak mau rugi, kita otomatis akan menjual semua saham kita. Lalu kita akan membeli emas sebagai safe haven kita, mengamankan uang kita terlebih dahulu di emas. Maka itu yang akan membuat kecenderungan harga bergerak. Dimana ketika harga saham turun ya atau indikasi ini turun, otomatis si emas ini akan cenderung naik kalau kalian perhatikan dalam secara detail ya, secara jeli. Lalu kalau kita lihat lagi ya, ini kan change-nya ini kan kayak kalian bingung ya. Ini ada plus 12,5, plus 9, plus 150,5. Ini kan poinnya beda-beda nih ya. Ini kalian tidak usah perhatikan poinnya, tapi kalian cukup perhatikan yang namanya change-nya aja nih, change secara persentase. Kalau dikatakan kuat atau lebih cenderung bayarnya itu biasa di atas 0,4 sampai 0,5. Jadi kalau misalkan udah di atas 4 secara persentasenya hijau, itu artinya stimulus buyer di saham itu bagus. Dan itu kalau kalian perhatikan si XAUUSD ini cenderung turun. Begitu sebaliknya, kalau misalkan dia pas pembukaan pasar atau si indeksnya ini dibanting di bawah 0,4%, di atas 0,4%, yang 0,4 itu saya maksudnya kan 0,40% ya. Itu artinya sellernya ini kuat. Berarti otomatis orang itu akan menjual sahamnya dan lalu membeli emas. Nah, itu pemikiran logika secara ekonomi. Di mana kita akan mengamankan aset kita dan mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan membeli barang-barang yang menguntungkan. Begitu kalau misalkan saham naik, kan kalau emas itu kan berarti kan turun ya. Otomatis investor melihat oh berarti ekonomi udah jalan lagi nih, ekonomi udah mulai membaik nih, yaudah dia jual emas, dia invest lagi uangnya di saham, makanya emas itu cenderung turun, lalu saham itu cenderung untuk naik. Jadi begitu. Ini yang kedua ya, ini yang biasa saya perhatikan juga. Lalu yang ketiga itu adalah US 10Y ya, atau surat utang negara Amerika. Ya, di sini kita perhatikan ya. Jadi sebenarnya tuh suku bunga baik di Amerika sudah diturunkan beberapa kali ya, sampai paling rendahnya itu kemarin di saat pandemi itu 0,25%, dan saat ini sudah dinaikkan kembali ke 1,75%, karena kemarin pas FOMC ya dinaikkan sebesar 0,75%, dan itu memang sangat membuat DXY ini sempat ke pump ke atas 105.8, kemudian turun kembali ke bawah. Ya, jadi kemarin pas dia naik, si DXY-nya ini sempat dipump ya, atau sempat dinaikkan ke harga, kita ini dulu. Ya nih, sempat naik ke harga 105.8. Kemudian turun naik ke bawah dan saat ini terendahnya itu ada di 103.4. Suku bunga diumumkan nih, dinaikkan 0,75%. Dia langsung naik.